main lagi. Oh, berarti tergantung yang diamalin ya. Ketika diamalin baru ngefek gitu ya. Ada ini mungkin dari amalan dan berhenti. Boleh semampunya yang bikin saya tenang dan banyak istighfar ya udah. Oh, artinya gini, ketika Bapak berhenti mengamalin itu dia berhenti gitu. Mulai badannya agak goncang, mulai konsentrasi lagi. Udah itu pelajaran buat saya. Oh, terus Pak kita ngobrol. Jadi gini Pak, ketika Bapak berhenti seperti itu, ya itu emang amalan yang terjadi itu apa nggak ngefek ke badan Bapak gitu selanjutnya? Ada efeknya ke orang lain juga ada. Jadi orang nggak tenang, merasa kayak apa? Kayak terganggu lah. Mungkin di aura saya itu ada yang mungkin ketinggian, tahu. Ketinggian. Kalau saya ngobrol dia nggak betah gitu. Sekarang lihat ke saya, hanya pengen lari dari saya gitu. Oh, itu dulu ya. Tapi sekarang udah mulai tenang. Ya sekarang bila saya udah mulai biasa-biasa, cuma ada bekas-bekasnya gitu. Ada bekas-bekasnya. Nah ini dalam proses pengobatan gitu. Pengobatan untuk saya. Pulih lagi. Jadi kesimpulan bantu tekan subscribe ya guys. Oke guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kita akan coba untuk ngebahas di part 2-nya dengan ceritanya Pak Rahmat ya. Nah hari ini saya mencoba untuk ulik atau menggali informasi masih sama ya. Ini adalah efek daripada penggunaan ilmu goib tanpa guru guys. Jadi ada efek-efek yang sangat luar biasa mengganggu Pak Rahmat. Nah tapi di sini ada sesuatu yang mungkin dianggap Pak Rahmat itu ada sesuatu yang baik atau positif ya. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi gini Pak, kemarin kata Bapak kan orang-orang yang punya ilmu goib itu sering ada gangguan ya. Nah, Bapak kan pernah cerita nih ya, pernah cerita ke saya bahwa Bapak itu pernah mengalami yang namanya di Garuda Listrik itu, di Garuda Listrik. Ya, Garuda Listrik itu pernah ada Bapak cerita bahwa ketika Bapak di Garuda Listrik itu ada seperti kayak listrik yang menyengat gitu. Itu dari amalan. Coba cerita dulu dari awal Pak ya. Jadi gini, saya pengen tahu cerita dari awal itu begini. Dari awal Bapak dari rumah jalan kaki atau gimana? Coba ceritain Pak, gimana Pak? Nah, saya sering ngamalin amalan yang ini, memang jarang lah yang orang tahu gitu. Saya nemu buku lama itu mungkin dari sepuh dulu lah. Ya. Saya pelajari itu namanya ilmu kesaktian. Oke. Terus saya ya sambil inilah, sambil apa, nggak kesana sih saya mintanya untuk menghibur hati lah. Saya baca, amalin, terus saya puasa. Udah seminggu, ya saya aneh. Kok setiap zikir saya tuh kalau di depan kulkas tuh pada kayak bersuara meletus gitu kulkas tuh. Itu waktu kerja di orang bule saya tuh. Saya sholat, terus saya di kamar dapur itu ada kulkas. Saya sholat, zikir, pada kayak apa mau ya bersuara tuh kulkas tuh. Suaranya seperti apa? Deret apa gimana? Apa meledak? Meletuk gitu. Saya langsung berhenti. Nah itulah mungkin saya nggak tahu. Nah, udah gitu saya udah berhenti nggak zikir lagi. Besoknya saya zikir lagi pas. Besoknya saya zikir lagi. Terus saya keluar jalan-jalan gitu. Saya lagi di pikiran nih. Oh mungkin gini Pak ya, waktu pas Bapak mengalami yang namanya kulas itu Bapak anggap itu hal yang biasa dan normal gitu ya. Jadi nggak kaget lah ya, karena mungkin itu mah hanya kesalahan teknik atau kebetulan. Gitu ya. Tahu saya juga. Nah, itu Bapak jalan nih. Pas saya keluar, biasalah saya cari angin. Iya cari angin. Saya duduk di bawah gardu listrik, ada 5 menit. Kok kayak mau aliran lah, jadi pada apa? Kayak mau konslet. Oke kamu soalnya. Enggak kayak konslet itu tuh di kabelnya ada berat-berat ada keluar api-api gitu. Ada. Nah di sana saya mulai kaget. Kenapa kok terus badan saya gemetar gitu. Kok gini badan saya sekarang? Oh jadi mengalami 2 kali itu. Nah ketika Bapak ngalamin yang di bawah tiang listrik itu, nah itu apa yang dia dalam pikiran Bapak? Apa menyatakan bahwa ini jangan kan gagal ilmu ini atau baru ya, apa? Saya perang antara ini mungkin dari zikir atau dari ilmu itu mungkin. Saya juga nggak bisa ngomong, cuma saya langsung bukan lari jadi menjauh dari gardu listrik itu.
Saya mencoba lagi duduk. Mungkin itu kebetulan. Oke. Pas duduk lagi, ya sama. Udah saya di sana mulai agak gemetar, saya mulai bingung, ya udahlah. Saya pulang, Heeh. perasaan kacau gitu. Ini harus bagaimana? Hmm. Udah ke rumah, saya banyak istighfar, ya langsung ingat lah mungkin ini dari amalan yang yang saya sering dibacakan gitu. Bacakan. Cuman saya sekarang nggak punya orang tua, nggak punya guru lah maksudnya. Guru ya. Nggak punya orang yang ahli gitu. Nah, saya pengen tahu nih, jikalau misalkan Bapak menyatakan bahwa itu akan efek dari ilmu yang Bapak pakai ya. Nah, misalkan kayak gardu listrik gitu, ada aliran listrik yang seperti itu gitu ya, gitu ya. Nah, apakah Bapak ketika selanjutnya di hari selanjutnya itu mengalami hal yang sama gitu di tempat yang lain? Nah, saya udah nggak diamalin lagi. Oh, berarti tergantung yang diamalinnya ya? Ketika diamalin baru ngefek gitu ya? Sadar ini mungkin dari amalan, saya berhenti. Ulas semampunya yang bikin saya tenang dan banyak istighfar, ya udah. Oh, artinya gini, ketika Bapak berhenti mengamalin itu, dia berhenti gitu? Mulai badan saya agak goncang, mulai konsentrasi lagi. Udah itu pelajaran buat saya. Oh, terus Pak kita ngobrol. Jadi gini Pak, ketika Bapak berhenti seperti itu, ya itu emang amalan yang terjadi itu apa nggak ngefek ke badan Bapak gitu selanjutnya? Ya, ada efeknya ke orang lain juga ada. Di orang nggak tenang, merasa kayak apa? Kayak terganggu lah. Mungkin di aura saya itu ada yang mungkin ketinggian, nggak tahu. Ketinggian. Kalau saya ngobrol dia nggak betah gitu. Sekarang lihat ke saya, banyak pengen lari dari saya gitu. Oh, Itu dulu ya. Tapi sekarang udah mulai tenang. ya sekarang bilang saya udah mulai biasa-biasa, cuman ada bekas-bekasnya gitu. Ada bekas-bekasnya. Nah, ini dalam proses pengobatan gitu ya. Pengobatan Untuk itu saya. mulai pulih lagi. Jadi kesimpulan teman-teman, nggak ada yang bagus dari apa itu menuntut ilmu tanpa guru ya. Kalau bisa. Nah, coba Pak beri nasihat Pak kepada teman-teman lain Pak. Kalau belajar harus ada guru. Jangan sampai kita merasa ini yakin nih, jangan, harus ada bimbingan yang baik. Soalnya kalau itu kan kalau ada tanpa guru itu ada yang bermain gitu, kayak hal yang jelek gitu. Masalahnya adalah ketika sudah nempel udah susah kembali lagi Pak ya, normal lagi gitu ya. Soalnya itu kan selalu apa, kalau guru kan jelas kan udah teraih. Kalau kita kan kalau mau belajar harus ada guru, kalau enggak ya mungkin ada, jadi ada ikut campur apa, setan yang ini. Oh ya, makhluk-makhluk yang tidak diinginkan lah maksudnya gitu ya. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang ilmu yang terkait dengan hal-hal goib ya Pak ya, memang banyak orang itu pengen simpelnya aja ya Pak ya, atau ngerasa mungkin pelajaran dari Bapak ini bahwa Bapak ini juga nekat aja sebenarnya. Nekat ya. Nekat aja. Tapi masalahnya adalah modal nekat yang kita pelajari itu ternyata beresikonya itu sampai hari ini. Resiko yang Bapak rasakan itu tidak bisa hilang ya Pak ya, sampai hari ini ya. Dan itu masih ada sih, masih ada. Dan mengganggu gitu teman-teman. Jadi saya mungkin saya bisa katakan bahwa kalau misalkan teman-teman ingin belajar seperti semacam itu pakai guru dan pastikan jangan sampai coba-coba tanpa ada guru gitu aja. Ada ini Pak, nasihat lagi nggak Pak untuk ada kalau bisa, kalau mau pelajari ilmu itu harus ada pimpinannya lah dari Al-Quran, jangan lepas dari sunnah Nabi lah, insya Allah. Paling bagus sebenarnya gini Pak, kita bicara tentang ilmu yang terkait hal kayak gitu ya. Yang bagus itu sebenarnya ngambil dari amalan yang ada di Al-Quran, atau kan ada tuh yang amalan-amalan di luar Al-Quran juga yang dipakai sama mereka itu. Gimana Pak? Itu kalau sekarang saya udah paham semua. Memang kalau mau belajar, pertama harus pahami Al-Quran dulu. Terus kita harus sering ke orang-orang ahli lah, seperti para ustadz, ulama. Iya itu maksudnya artinya kita nggak bisa sendirian gitu ya. Sendirian. Kalau bisa ke ahli-ahli ya, insya Allah. Kalau kita sendirian tuh jangan, kalau bisa. Artinya ada yang jaga lah ya. Secara ini ya. Karena kita kan belum tahu kan banyak kelemahan.
karena kurang tahu. Ya karena kurang tahu, kita bingung gitu ya mau kemana gitu ya. Makanya harus saya yang tahu gitu. Nah selama ini Bapak ada nggak sih ketemu orang-orang yang bisa ngobatin Bapak gitu? Banyak sekarang, Banyak. banyak. Tapi untuk saya mungkin ini harus dengan diri sendiri. Dia sendiri ya. Karena dulu saya yang jalani sendiri gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi gini ya, untuk saat ini, untuk part yang ini kita akan membahas tentang keunikan yang Bapak dapat dari wisatanya tadi yang di Gardu ya, di apa itu, di bawah tiang listrik ya. Nah sebenarnya ada banyak fenomena yang Bapak Rahmat alami gitu, ketika Pak Rahmat ini mencoba untuk melakoni ilmu goib tanpa guru ini gitu loh. Tapi hal-halnya itu kalau dibahas lebih panjang gitu, panjang banget. Jadi kita buat per part aja. Nah, nanti ada ceritanya itu yang paling seru adalah ketika Pak Rahmat itu bermain di kuburan nih, ya kan, main di makam. Coba cerita dikit Pak, dikit dulu, dikit cerita makam Pak. Cerita pakai mic Pak. Cerita makam ya, dikit lagi Pak. Itu panjang. Iya maksudnya dikit aja yang bikin menarik. Itu saya waktu pulang dari masjid malam-malam. Heeh. Saya pulang lewat jam 11. Oke. Saya juga nggak tahu bakal ada sesuatu yang Heeh. saya mungkin peringatan dari Allah. Heeh. Dari sana saya mulai yakin, Heeh. mulai lihat lihat diri sendiri, mulai bawas diri lah, itu aja. Oh jadi dia ke situ ya. Oke nanti lebih serunya nanti kita bahas di konten berikutnya guys. Karena kalau dibuka sekarang nanti nggak seru lagi. Makasih guys sudah nonton. Kalau misalkan kalian pengen komen aja. Kalau misalkan kalian ingin mengomen apa ya terkait dengan ilmu ini harusnya gimana. Para Rama juga ingin sembuh dan mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa menyembuhkan. Silakan tulis komentar. Kita ketemu lagi di konten berikutnya guys. Oh iya.